bagi nelayan-nelayan asing yang mencari ikan di perairan Indonesia itu kapalnya diletakkan dan orang yang ditangkap, dipenjarakan terus disuruh membayar denda. Nah, itu kan sebuah sanksi yang menurut saya dapat menimbulkan efek jerah terhadap para nelayan-nelayan yang berani mencari ikan di perairan Indonesia tanpa izin. Seperti kita ambil contoh dari 8 kapal pelaku illegal fishing asal Vietnam yang ditenggelamkan dengan cara diledakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, podcast Ilmu Kelautan, yang dimana topik pembahasan kali ini adalah hukum laut internasional. Baiklah, perkenalkan, nama saya Keviansah selaku pemilik podcast ini dengan NIM H1081221012 bersama bintang tamu kita yaitu siapa? Perkenalkan, nama saya Andri Al-Fadri, saya juga berasal dari Ilmu Kelautan dengan NIM H1081221023. Baiklah, bagaimana kabarnya Bang Andri selama belum puasa ini? Bagaimana puasanya? Alhamdulillah, untuk Bang Kevin puasanya juga lancar. Gimana juga untuk kabar Bang Kevin ya? Alhamdulillah baik, sampai sekarang sih baik. Baiklah, karena kita nggak punya banyak waktu ya, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya akan sekitar 70% permukaan bumi kita terdiri dari lautan, kan nih Bang Andri. Dan telah sejak lama lautan memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, pertanyaan saya nih Bang Andri, kenapa sih dibutuhkannya hukum laut internasional ini? Oke, baik, terima kasih Bang Kevin pertanyaannya yang dimana kenapa sih dibutuhkannya hukum laut internasional? Nah, jawaban dari saya, mengapa hukum laut dibutuhkan? Hukum laut sangat dibutuhkan karena untuk bertujuan mengatur aktivitas manusia di laut agar dapat berlangsung dengan tertib dan aman. Nah, ini termasuk suatu pengaturan navigasi, perdagangan internasional, perlindungan lingkungan laut, penegakan keamanan maritim, serta penyelesaian konflik antara negara yang berkaitan dengan wilayah perairan laut. Makanya dibutuhkannya yaitu hukum laut internasional agar peraturan-peraturan laut di Indonesia itu lebih tertata dan lebih tertib. Oh, gitu ya. Secara spesifiknya nih Bang Andri, hukum tuh diartikan sebagai apa sih? Baik, terima kasih Bang Kevin. Hukum menurut saya, hukum itu diartikan sebagai kumpulan aturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku masyarakat atau internasional yang dibuat oleh lembaga wewenang untuk itu, yang apabila dilanggar menimbulkan sanksi. Itulah yang maksud dari arti hukum menurut saya. Kan di sini kita membahas hukum laut internasional nih Bang Andri. Kalau internasionalnya itu berarti apa sih? Nah, kalau internasionalnya sendiri itu berarti inter atau nation, artinya antara bangsa atau antara negara. Nah, itu maksud dari internasional. Kalau digabungkan itu jadi gimana Bang Andri? Jadi digabungkannya antara hukum laut internasional berarti kumpulan aturan yang mengatur tentang wilayah atau bagian laut antara bangsa dan negara yang dibuat oleh yang berwenang untuk itu, yang bila dilanggar mendapatkan sanksinya. Maka dari itu hukum laut internasional itu sangat dibutuhkan untuk membuat ketertiban di perairan Indonesia. Nah, nih Bang Andri, saya udah banyak nih melihat artikel, jurnal atau sebagainya nih. Saya ada membaca nih. Saya mendapati sejarah hukum laut internasional nih, ada beberapa orang bertanya, apakah laut itu bisa dimiliki atau tidak gitu. Baik, pertanyaan yang bagus ya untuk Bang Kevin. Pertanyaan dari Bang Kevin, apakah laut itu bisa dimiliki atau tidak? Ya. Nah, ini saya pernah membaca sebuah teori yang dimana dua teori ini menurut para ahli, yang dimana pada teori yang pertama itu menurut Resnullius bahwa laut tidak ada yang memiliki, oleh karena itu laut dapat dimiliki oleh siapapun dan bangsa manapun. Nah, untuk yang menurut para ahli yang kedua yaitu menurut Res Communis bahwa laut adalah milik bersama umat manusia, oleh karena itu laut tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Oh gitu. Baik, saya paham. Nih, kembali lagi, kan kita tadi membahas hukum laut ya. Laut ini kan luas ya. Jadi
bagaimana sih cara menentukan batas laut internasional itu? Baik, Andri. Saya jawab ya. Ya. Bagaimana cara menentukan batas laut internasional itu? Nah, untuk penentuan batas laut internasional melibatkan hukum internasional itu sendiri, yang dimana perjanjian antara negara dan prinsip-prinsip yang diakui secara internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Terus biasanya batas laut internasional ditetapkan berdasar garis pantai, prinsip ekuitas, jarak tertentu dari pantai, dan pertimbangan geografis lainnya. Nah, proses inilah yang seringkali melibatkan negosiasi antara negara yang berbatasan dengan laut yang bersangkutan. Seperti itu jawabannya, Saudara Pipin. Kan ini kan di perairan kita udah ditetapkannya peraturan-peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang kebijakan atau peraturan Indonesia nih. Tapi kenapa masih ada nelayan-nelayan asing dari negara lain yang dengan bebas dan secara ilegal menangkap ikan di perairan Indonesia? Nah, untuk pertanyaan ini saya sangat menyukainya dari Saudara Kevin. Mengapa masih banyak nelayan-nelayan asing yang masih menangkap ikan atau mencari ikan di perairan Indonesia secara bebas tanpa diberikan sanksi yang lewat jalur ilegal? Nah, ini menurut saya, dari pandangan saya sendiri, bahwa ini terjadi kelemahan pada sistem keamanan Indonesia itu sendiri. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kalau tidak mengalami sistem kelemahan pada sistem pertahanan di Indonesia, tentu tidak ada dari nelayan-nelayan asing yang berani masuk ke perairan Indonesia secara bebas dan ilegal. Nah, kalau sistem pertahanan Indonesia lebih dikuatkan lagi, mungkin tidak ada yang berani masuk. Dan juga saya juga kurang setuju terhadap sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal. Menurut saya sanksi yang diberikan itu tidak dapat membuatkan efek jerah terhadap nelayan-nelayan asing yang mencari ikan di perairan Indonesia, karena tidak lagi diberlakukannya hukum seperti waktu zaman Menteri Susi Pujiastuti, yang dimana bahwa sanksi bagi nelayan-nelayan asing yang mencari ikan di perairan Indonesia itu kapalnya diletakkan dan orangnya ditangkap, dipenjarakan, terus disuruh membayar denda. Nah, itu kan sebuah sanksi yang menurut saya dapat menimbulkan efek jerah terhadap para nelayan-nelayan yang berani mencari ikan di perairan Indonesia tanpa izin. Nah, tetapi semenjak Menteri Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri Perikanan, jadi Menteri Keamanan sekarang tidak seperti dulu gitu. Jadi itulah yang membuat kenapa udah ditetapkannya peraturan-peraturan di perairan Indonesia, tetapi masih ada para nelayan-nelayan asing atau dari negara-negara lain yang berani masuk lewat jalur Indonesia tanpa izin ataupun secara ilegal. Seperti itu, Saudara. Jadi ini saya dapat tadi dari Bang Andri menjawab pertanyaan saya dapat menyimpulkan berarti kalau semakin kejam hukuman yang diberikan itu orang bakalan semakin takut gitu ya? Ya, bisa juga dibilang seperti itu Bang Kevin, tetapi kita juga harus memperhatikan hak dan HAM-nya juga. Nah, karena kalau kita memberikan suatu sanksi yang terlalu memberatkan terhadap pelanggar, itu juga dapat bisa melanggar HAM. Nah, kita juga harus memperhatikan itu, tapi sesuai dengan sanksi yang dilanggarkan. Secara logikanya seperti ini, kalau ada orang mencuri kue tapi dikasih sanksinya hukuman mati, itu kan tidak masuk logika. Nah, bisa juga di dalam seperti pelanggaran yang telah dilanggar oleh para nelayan asing. Kita nengok dulu pelanggaran-pelanggarannya itu seperti apa. Kalau dia melakukan pelanggaran yang berat seperti menangkap ikan dengan pukat harimau yang dilarang oleh Indonesia, mengebom, itu kan dapat membuat efek jerah, membuat efek yang dapat berdampak buruk bagi perairan Indonesia. Nah, itu bisa diberi sanksi yang berat dan tindak lanjut yang sangat serius. Jadi ini kan banyak nih kasus seperti ledakan kapal di perairan Indonesia, seperti kita ambil contoh dari 8 kapal pelaku illegal fishing asal Vietnam yang ditenggelamkan dengan cara diledakkan di sekitaran dermaga Lantamal, Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 2017 lalu, dan masih banyak kasus-kasus peledakan lainnya yang terjadi di Indonesia ini. Itu bagaimana sih pendapat Saudara Andri? Apakah hal itu tidak memancing kerusuhan atau peperangan antar negara yang membuat negara lain marah atau hukuman
membuat negara lain marah akan hukuman tersebut gitu maksud saya. Baik, pertanyaan dari saudara Kevin, apakah hal itu tidak memancing kerusuhan atau peperangan antar negara yang membuat negara lain marah akan hukuman tersebut? Iya. Nah, untuk jawaban itu sendiri, kenapa negara lain harus marah dan ikut campur dalam urusan yang ada di perairan Indonesia? Kan kita sudah menetapkan undang-undang yang dimana undang-undang itu sendiri sudah disetujui oleh banyak negara lain. Iya. Nah, kalau mereka ingin ikut campur karena atau dari penyebabnya karena warga mereka sendiri yang membuat suatu sanksi itu tersebut, terus mereka ingin ikut campur untuk membebaskan warga itu, pasti juga kita sebagai negara Indonesia juga melakukan tindakan yang sama. Iya. Kalau nelayan Indonesia mencari ikan di negara asing, tentu kita juga, kalau negara Indonesia ditangkap oleh negara asing, tentu Indonesia juga harus ikut seperti orang negara-negara lain yang lakukan. Oh, menerima konsekuensinya gitu ya. Jadi kan kenapa saya bilang tidak bisa untuk ikut campur negara lain kalau dari warganya sendiri yang melanggar sanksi, karena kan peraturan ini kan sudah disahkan secara lama dan disetujui oleh negara lain juga. Nah, untuk sanksi yang diberikan juga kan berdasarkan undang-undang dan para peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Jadi tidak ada alasan untuk negara lain mengikut campuri urusan yang telah diatur oleh yang dalam sekitar perairan Indonesia itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekianlah Bang Andri karena waktu kita pun udah tidak mumpuni untuk udah sore juga, udah mau buka puasa gitu kan. Mungkin sekian dari podcast kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.